Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 hal yang menghilangkan pahala puasa. Di dalam hadis telah dijelaskan, khamsun yufattirna shaim al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminal kadhibah wan nazru bisyahwah. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama, dusta atau bohong. Yang kedua, ghibah atau gosip. Yang ketiga, mengadu domba atau provokasi. Yang keempat, sumpah palsu. Dan yang kelima, memandang dengan pandangan syahwat atau nafsu. Yang pertama, dusta. Dusta adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dusta hukumnya haram dan bisa menghilangkan pahala orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk bersikap jujur, karena jujur adalah pangkal segala kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berdusta, karena dusta akan mengantarkan kita kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kita ke neraka. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa dusta adalah salah satu ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila berkata, ia berdusta. Apabila berjanji, dia mengingkari. Dan apabila dipercaya, dia berkhianat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada dasarnya dusta hukumnya haram, namun dibolehkan dalam 3 keadaan. Di dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan berdusta pada 3 keadaan. Yang pertama, ketika perang. Yang kedua, ketika dalam proses mendamaikan antara sesama manusia. Dan yang ketiga, perkataan atau gombalan suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Yang kedua adalah ghibah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pengertian ghibah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kamu apa itu ghibah? Mereka sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah bersabda, engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia tidak suka. Ada sahabat yang bertanya, bagaimana bila pada saudaraku terbukti apa yang aku sebutkan? Rasulullah menjawab, jika ada padanya apa yang engkau sebutkan, maka sungguh engkau telah ghibah kepadanya, dan jika tidak ada padanya, sungguhnya engkau memfitnahnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh.
Dan janganlah sebagian dari kamu ghibah kepada sebagian yang lain. Sukakah salah seorang dari kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan setiap Muslim untuk menutup aib-aib saudaranya. Di dalam hadis telah dijelaskan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Yang ketiga, namimah, yaitu mengupayakan terjadinya permusuhan, baik dengan perkataan atau perbuatan terhadap dua orang atau lebih yang hidup rukun. Namimah biasanya didahului dengan dusta, ghibah, dan fitnah, sehingga orang yang sebelumnya hidup rukun menjadi bermusuhan. Di dalam hadis telah dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan di mana kedua penghuninya disiksa. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu di antara keduanya tidak bersuci dari kencing, sedangkan yang lain dia kesana kemari menyebarkan namimah atau adu domba. Yang keempat, yang menghilangkan pahala puasa adalah sumpah palsu, yaitu bersumpah dengan nama Allah untuk menutupi kebohongannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Di dalam surah Al-Hajj ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan persaksian palsu atau sumpah palsu. Yang kelima adalah memandang dengan syahwat. Pandangan syahwat adalah mengikuti pandangan pertama atau pandangan yang tidak disengaja dengan pandangan-pandangan berikutnya, sehingga lama-kelamaan dia menikmati yang seharusnya tidak boleh dilihat. Di dalam surah An-Nur ayat 31, kita diperintahkan untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Di dalam hadis dijelaskan bahwa memandang lawan jenis adalah panah beracun dari berbagai macam panah iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberi balasan iman kepadanya yang terasa manis baginya. Demikian tausiah yang singkat ini. Semoga menginspirasi kita semua untuk selalu menjaga kualitas puasa kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.